Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melanjutkan kuliah online tentang mata kuliah elektronika daya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu komponen semikonduktor daya atau komponen switching. Nanti kita akan bahas masing-masing komponen sehingga nanti diharapkan Anda bisa mengetahui, memahami, mampu mengaplikasikan, mampu mengevaluasi, mampu menganalisis, dan juga mampu mengkreasi. Sehingga nanti menumbuhkan inovasi pada bidang-bidang yang terkait dengan elektronika daya. Sebagaimana biasanya saya sampaikan untuk biodata saya di sini untuk mengingatkan kepada Anda materi ini ya. Sehingga nanti Anda boleh kontak saya apabila mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah elektronika daya. Tidak lupa saya ingatkan bahwa materi yang saya ajarkan di sini itu saya menggunakan referensi pada buku yang saya tulis sendiri dengan judul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Nah, buku ini merupakan intisari dari berbagai macam buku yang telah saya kaji, saya diskusikan, saya gunakan untuk mengajar selama beberapa tahun. Buku-buku tentang elektronik ya, karya MDC, karya Muhammad Rasid, dan karya pengarang-pengarang ternama lainnya. Nah, buku ini sudah saya terbitkan di UNY Press. Silakan kalau Anda mau mendapatkan buku ini dapat diakses secara gratis pada situs e-learning UNY atau B-Smart UNY. Saya kira Anda semua sudah punya akunnya di sana. Ya, silakan masuk pada mata kuliah elektronika daya dan Anda download. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi Anda dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kita masuk pada pendahuluan untuk materi komponen-komponen semikonduktor daya. Nah, sebagai pendahuluan ya bahwa konsep elektronika daya kemarin itu ada konsep yang namanya adalah switching. Nah, switching ini menjadi salah satu konsep utama pada elektronika daya. Nah, konsep switching itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya switching elektronik. Jadi switching yang kita lakukan bukan menggunakan switching secara manual. Sebagaimana saklar lampu di tempat kita gitu ya. Tetapi di sini switchingnya kita lakukan secara elektronik. Nah, switching elektronik itu nanti dapat diaplikasikan dengan menggunakan komponen-komponen semikonduktor daya. Nah, saklar elektronik itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan efisiensi pada rangkaian elektronika daya. Ini contoh rangkaian switching dengan menggunakan ini adalah FET ya. Atau bisa juga menggunakan SCR atau bisa menggunakan dioda dan lain sebagainya. Nah, komponennya ini adalah contoh-contoh dari komponen. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang akan kita bahas pada switching elektronik ini itu sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal pada materi yang pertama, itu ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dioda. Dioda nanti menjadi salah satu komponen yang sangat penting ya pada rangkaian elektronika daya. Baik pada rangkaian penyearah terkendali, rangkaian AC regulator, maupun rangkaian yang lain. Yang kedua yang akan kita bahas adalah transistor. Nah, transistor terdiri dari banyak jenis
Yang akan kita bahas adalah BJT atau bipolar junction transistor. Yang kedua adalah FET atau field effect transistor. Salah satu jenis yang populer itu MOSFET ya. Ini FET ya. Yang ketiga adalah SCR atau Silicon Control Rectifier atau dikenal dengan nama Thyristor. Thyristor itu keluarganya, nanti ada banyak ya yang kita bahas. Nanti ada SCR, ada diak, ada triak. Ya, ini yang kita bahas. Yang berikutnya adalah GTO atau Gate Turn Off Thyristor. Ada IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Ini sangat populer di industri. Banyak digunakan untuk variable speed drive maupun motor driver. Ini banyak menggunakan komponen yang namanya adalah IGBT. Dan yang berikutnya adalah ada MCT atau Mouse Control Thyristor. Dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak sekali produk-produk yang menggunakan konsep switching electronics pada rangkaian elektronika daya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah dioda power. Dioda itu saya kira sudah sangat familiar bagi Anda semua, terutama yang sudah mempelajari tentang elektronika. Baik elektronika dasar maupun elektronika lanjut. Terutama ini untuk elektronika analog. Komponen dioda itu sudah sangat familiar saya kira. Nah, bagi yang belum, tidak apa-apa. Kalau yang memang belum ya saya sampaikan di sini. Nah, untuk dioda ini adalah simbolnya dioda. Jadi simbolnya berupa segitiga dikasih garis. Boleh diarsir, boleh tidak. Ini adalah simbol dari dioda. Di sebelah kiri nanti ada kaki anoda dan di sebelah kanan ada kaki katoda. Jadi dioda itu mempunyai dua kaki. Kaki anoda dan kaki katoda. Anoda itu positif, katoda itu negatif. Nah, untuk dioda hati-hati di dalam pemasangannya karena tidak boleh terbalik antara positif dan negatif. Apabila pemasangannya terbalik nanti bisa terbakar. Sehingga nanti pada waktu praktik hati-hati jangan sampai nanti memasang diodanya kebalik. Nah, gambar yang di tengah itu adalah gambar untuk karakteristik dari dioda yang secara real. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah karakteristik dari dioda secara ideal. Artinya apa di sini? Gampangannya dioda itu akan on pada saat dia dibias maju. Dibias maju itu artinya apa? Dibias maju itu anoda diberikan sumber positif, katoda diberikan sumber negatif. Itu nanti artinya dibias maju. Pada saat dia di anoda diberi sumber positif dan katoda dikasih sumber negatif, maka dia akan on. Nah, secara ideal maka gambarnya seperti ini karena untuk memberikan dioda ini, dioda adalah komponen semikonduktor. Tergantung dari jenis bahannya. Ada dua macam jenis bahan semikonduktor yang digunakan saat ini, yaitu adalah silikon dan germanium. Nah, silikon mempunyai tegangan minimal untuk mengaktifasi dioda itu sebesar 0,7 volt. Sedangkan germanium adalah 0,3. Jadi di sini supaya dioda on, maka harus diberi tegangan lebih dari 0,7 untuk yang silikon, dan lebih besar dari 0,3 volt untuk yang berbahan germanium. Kalau kurang dari itu maka dia off. Nah, bagaimana kalau dibalik? Ya, kalau dibalik ya dia nanti berarti dia dibias mundur. Dia nanti akan dibias mundur. Nah, dia akan rusak apabila nanti dioda itu diberikan tegangan yang melebihi dari tegangan yang bisa ditahan. Sehingga nanti kalau kita beli dioda, nanti yang harus diperhatikan adalah dua komponen utama, yaitu arus dan tegangan. Tegangannya nanti dilihat, dia mampu menahan tegangan sampai berapa. Yang kedua arusnya, dia mampu menahan arus sampai berapa. Jangan sampai nanti tegangan dan arusnya ini melewati, sehingga nanti dioda bisa rusak. Nah, ini adalah foto-foto atau gambar dari produk dioda. Ini dioda yang digunakan pada rangkaian elektronika yang berdaya kecil.
Sedangkan ini adalah dioda yang dipasang pada lampu LED. Lampu LED adalah lampu DC, sehingga nanti kalau mau diberi input AC, nah harus disearahkan dulu. Nah, menyearahkannya nanti pakai dioda. Nah, ini ada 4 dioda yang dipasang secara bridge, ya. Ini dipasang secara bridge. Gambarnya seperti ini nanti. Ini bridge-nya. Ini sama ya, ini dengan ini adalah sama, ini adalah dioda yang dipasang secara bridge. Kalau ini adalah 6 dioda, ini 3 fase ya. Ini sama untuk bridge juga. Ini dioda yang berdaya cukup besar. Ini juga sama, dioda yang berdaya cukup besar. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk dioda dia itu akan on jika apa? Dia dibias maju. Bias maju artinya anodanya dihubungkan dengan positif dan katodanya dihubungkan dengan negatif. Maka apabila dia bias maju, maka dia berfungsi sebagai saklar elektronik. Sehingga menjadi mengalirkan arus. Ini syaratnya on. Ya. Yang kedua, off-nya gimana ya? Off-nya tinggal dibalik. Tinggal dibias mundur. Artinya apa? Anodanya dihubungkan negatif, katodanya dihubungkan positif. Maka dia akan mati. Maka di sini akan berfungsi sebagai saklar off. Nah, apabila kita bicara tentang dioda power, ya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah forward bias region, yaitu daerah kerja dari dioda. Jadi nanti tegangan dari dioda harus lebih besar dari 0, ya, di mana ya untuk VD-nya nanti harus lebih besar daripada V threshold-nya, ya. Yang berikutnya kaitannya dengan reverse bias tadi, ya, di mana kalau V diodanya kurang dari 0. Nah, untuk tadi untuk breakdown region, ya, daerah breakdown itu apabila nanti dia diberikan tegangan yang lebih besar atau arus yang lebih besar. Nah, sehingga nanti dia akan bisa menjadi rusak, ya. Hati-hati dengan pengoperasian dari dioda itu. Nah, ini contoh untuk beberapa hal yang penggunaan dengan bahan dari dioda. Nah, ini adalah bentuk gelombang tegangan dan arus untuk dioda power yang didrive oleh arus dengan nilai tertentu, ya, perubahan arusnya terhadap dengan waktu. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah waktu, ya. Di sini adalah ini, ya, DIF per dt-nya. Di sini adalah DIR per dt-nya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini untuk tegangannya nanti seperti apa, ya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui dioda ini pengoperasian yang terbaiknya seperti apa, ya. Oke, yang berikutnya adalah transistor power yang akan kita bahas. Nah, transistor merupakan komponen elektronika yang banyak digunakan pada aplikasi di dunia industri maupun di rumah. Hampir semua peralatan elektronika sekarang ini ya banyak menggunakan transistor, pasti. Nah, transistor itu dapat digunakan sebagai berbagai macam, ya. Misalkan untuk penguat sinyal. Seperti amplifier. Jadi apabila kita membuat amplifier, ya kita akan menggunakan transistor untuk menguatkan. Dari sinyal yang kecil kita kuatkan agar suaranya menjadi lebih besar. Contohnya misalkan pada rangkaian penguat sinyal tadi. Terus rangkaian kontrol sinyal error itu kan sangat kecil, sehingga supaya bisa dibaca maka harus dikuatkan. Nah, biasanya transistor itu juga dibuat dalam bentuk chips, ya, IC, seperti pada op-amp, pada IC yang di dalamnya sebenarnya terdapat banyak transistor. Yang kedua sebagai pembangkit gelombang. Ini seringkali kita menggunakan transistor. Yang berikutnya sebagai rangkaian kontrol, dan yang terakhir sebagai switching. Nah, yang akan kita lebih banyak bahas yaitu sebagai switchingnya, sebagai saklar elektronik. Jadi di dalam aplikasi elektronika daya, transistor nanti lebih banyak dimanfaatkan sebagai saklar elektroniknya, ya.
Ini beberapa jenis transistor. Ya. Transistor pada umumnya kakinya 3. Kalau ada yang kaki lebih dari 3 itu adalah kombinasi dari berbagai macam transistor. Ini beberapa produk dari transistor yang banyak digunakan untuk aplikasi industri. Ini untuk transistor yang banyak dipakai untuk IGBT ya, ataupun untuk kepentingan khusus yang mempunyai tegangan dan arus yang sangat besar ya. Nah, secara umum ya, konstruksi dari transistor yang jenis BJT itu dapat kita lihat ya, dia terdiri dari 3 lapis di sini, yaitu NPN atau PNP. Kalau dia di sini NPN, maka di sini ada basis, ada kolektor, ada emitor. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk konfigurasi dari transistor itu terdiri dari 3 lapis. Ya, transistor itu semikonduktor. Nah, ini bisa berfungsi sebagai N, P, dan N. Nah, tinggal nanti di driver supaya nanti dia bisa kerja. Nah, kita lihat di sini ya, di gambar sebelah kanan, di sini ada sumber DC. Untuk melakukan mengaktifkan transistor itu dibutuhkan sumber listrik. Nah, sumber listrik itu bisa kita ambilkan dari baterai ataupun dari adaptor ya, supaya nanti transistor bisa kerja. Nah, di sini ada arus IB, arus basis, arus kolektor, dan arus emitor. Ini ada IE. Di sini ada tegangan VCI. Ini ada kaki kolektor. Ini untuk yang jenis NPN, karena ada 2 nanti NPN dan PNP. Bedanya apa ya? Bedanya nanti kalau NPN itu N-nya negatif, P-nya positif. Kalau PNP ya positif, negatif, positif. Bedanya nanti di simbolnya aja. Ini simbol NPN itu panahnya keluar. Nah, prinsip kerjanya juga nanti berbeda dengan PNP ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah yang untuk PNP sama kakinya ada kolektor, ada basis, ada emitor. Ini ada basis, ini kolektor, ini emitor. Arahnya di sini masuk. Kalau tadi di yang NPN itu arahnya keluar. Kalau di sini arahnya masuk. Nah, transistor mempunyai 3 daerah kerja, yaitu daerah kerja yang dikatakan aktif yang pertama, yang kedua itu daerah jenuh, dan yang ketiga daerah mati ya. Jadi ada daerah cut off, ada daerah aktif, dan ada daerah jenuh. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah cut off seperti apa? Daerah mati ya. Jadi apabila transistor itu IB-nya sama dengan 0. Nah, ini daerah mati ini. Pada saat IB-nya sama dengan 0, maka transistor itu mati. Jadi dia belum diaktifkan atau belum dibias. Atau belum dibias kalau bahasa Indonesianya. Jadi transistor pada kondisi mati. Nah, apabila yang kedua transistor itu diberikan IB lebih dari 0, misalkan di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dia nanti di sini akan masuk pada daerah aktif. Maksudnya daerah aktif apa? Jadi di sini nanti kita bisa lihat. Apabila IB-nya lebih besar dari 0, maka di sini IC-nya akan muncul. Akan mengalir arus di IC. Besarnya berapa IC-nya? Sama dengan besarnya penguatan kalikan IB. Maka arus yang muncul di IC itu nanti semakin besar. Karena di transistor itu ada faktor penguatan atau HFE. Biasa ditulis dalam bentuk beta atau HFE. Ini adalah penguatan dari transistor. Sehingga bisa kita lihat di grafik ini apabila IB-nya itu 0,1 maka IC-nya naik. Nah, kalau IC-nya naik, ini perhatikan di sini kan, maka ya itu dinamakan pada daerah aktif. Nah, dia dikatakan pada daerah jenuh atau saturasi jika apa? Jika nanti IB yang diberikan itu melebihi sudah sangat besar,
maka nanti dia akan jenuh. Jadi pada posisi tertentu apabila IB-nya terus dinaikkan, maka IC-nya sudah tidak mampu untuk naik lagi. Nah, ini yang dinamakan pada daerah jenuh. Ya. Nah, syarat untuk on transistor, kalau dioda tadi cukup dibias maju, kalau transistor untuk on kemana? Ya. Nah, untuk jenis NPN itu nanti untuk biar dia on ya, IB-nya harus lebih besar dari 0. Yang kedua, VCE-nya harus sama dengan 0, maka IC-nya akan sama dengan I beban. Ya, jadi pertama dia dibias maju, artinya apa? C dan E harus dibias maju. Polaritas C dan E tergantung dari jenis transistornya. Kalau NPN ya nanti C-nya positif, E-nya negatif. Kalau PNP ya kebalikannya. Nah, transistor itu akan off jika apa? Jika ya, C dan E dibias maju, polaritas E tergantung ini, IB-nya sama dengan 0. Pada saat IB-nya dibuat 0 ya maka dia mati. Jadi kalau mematikan transistor gampang, IB-nya dilepas saja sumbernya, maka dia akan mati. Sehingga kalau dia IB-nya 0, maka VCE-nya sama dengan VCC. Dan arus kolektornya juga sama dengan 0. Maka outputnya mati dia. Nah, pada pokok bahasan elektronika daya, transistor nanti lebih banyak digunakan sebagai saklar. Nah, untuk mengoperasikan transistor sebagai saklar, kita bisa lihat di sini. Ini adalah input pulsa. Pulsa itu ya 0101. Asumsinya nanti di sini transistor dioperasikan pada daerah cut off. Cut off itu mati. Dan daerah jenuh. Jenuh itu dia hidup. Maka di sini kita pilih ya berapa arus IB-nya agar nanti transistor itu hidup dan mati. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini logikanya apabila nanti transistor itu diberikan input ini nanti ya seperti ini. Kalau nanti inputnya positif ya berarti dia seolah-olah menjadi saklar on. Jadi kalau dia di sini nanti inputnya IB-nya lebih besar dari 0, maka dia berfungsi sebagai saklar on. Tapi kalau dia VB-nya sama dengan 0, maka dia di sini sama dengan saklar off. Jadi nanti tinggal kita membuat masukan berupa pulsa aja. Pada saat 0 mati, pada saat naik hidup. Ya. Nah, tinggal nanti diatur frekuensinya, frekuensi untuk pulsanya, sehingga nanti kita bisa mengatur fungsi dari transistor itu, mati atau hidup. Nah, kelemahan dari transistor jenis BJT itu adalah yang pertama, aktivasinya menggunakan arus, yaitu arus basis. Nah, kalau menggunakan arus, maka akan muncul rugi-rugi berupa apa? Berupa panas. I kuadrat kalikan R. Sehingga penggunaan transistor jenis BJT itu efisiensinya turun atau lebih rendah. Nah, sehingga di sini muncul konsep ya menggunakan transistor jenis FET. Nah, transistor jenis FET itu merupakan singkatan dari field effect transistor. Atau kalau diterjemahkan adalah transistor efek medan. Nah, transistor jenis ini tidak membutuhkan arus untuk mengaktifkan, untuk meng-on-kan maupun meng-off-kan, sehingga lebih efisien dan lebih tahan terhadap panas. Nah, gantinya bagaimana? Gantinya menggunakan tegangan. Nah, ini adalah simbol untuk FET, ya, mirip dengan transistor. Kalau transistor itu ada NPN, ada PNP. Kalau FET itu ada kakinya, ada gate, ada source, dan drain, GDS. Nah, ini ada jenis untuk yang N channel dan ada yang P channel. Ya, ada dua jenis untuk FET ya, ada yang jenis N channel dan P channel. Kalau di BJT ada kita kenal NPN dan PNP. Nah, ini kalau kita lihat konstruksi dari FET,
Di sini ada 3 macam sambungan. Ini adalah untuk di source-nya, ini di gate, ini di drain. Ini drain, ini gain, dan ini source-nya. Nah, dari sini nanti bisa dilakukan manipulasi ya. Nah, transistor jenis lain yaitu adalah FET ini tadi ya. Selain BJT itu ada FET. Nah, FET itu tidak membutuhkan arus untuk mengaktifkan sehingga lebih efektif dan tahan terhadap panas tadi. Nah, untuk daerah kerjanya hampir mirip dengan transistor BJT ya. Di sana ada daerah aktif, daerah cut off, dan daerah jenuh ya. Ini untuk mati apabila di sini tegangan VDS-nya 0 maka dia mati. Kalau tegangan VDS-nya lebih besar dari ini ya maka dia akan aktif sampai di sini. Pada saat tertentu dia akan mengalami kejenuhan ya di mana nanti VGS-nya tidak akan naik. Nah, untuk meng-on-kan caranya itu kalau di FET yaitu adalah terminal D dan S dibias maju, yaitu D dan S tergantung dari jenis MOSFET-nya apakah N channel maupun P channel. Nah, tegangan GS-nya lebih besar dari 0 sehingga nanti VDS-nya akan sama dengan 0. Nah, untuk meng-off-kan caranya tinggal ini VGS-nya dibuat sama dengan 0. Kalau di BJT itu arus, kalau di FET itu tegangan. Nah, fungsi sebagai saklarnya seperti apa? Hampir sama dengan transistor BJT ya. Pada saat di sini tegangannya 0 maka dia mati. Pada saat dia tegangannya lebih dari 0 maka dia akan hidup. Jadi tinggal tegangannya jadi on off kan ya. Yang berikutnya adalah SCR atau Silicon Control Rectifier. Ini contoh komponennya. Kakinya 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini sama ya, 1, 2, 3 semua. Nah, bentuk dari SCR nanti tergantung pada arus dan tegangan yang dilewati. Semakin besar arus dan tegangan, maka komponen dari ininya akan semakin besar dan bahannya akan semakin kuat ya isolatornya. Sehingga nanti dia bisa dialiri arus dan tegangan yang cukup besar. Nah, konfigurasinya seperti apa untuk SCR? Berbeda dengan transistor, RCR di sini ada 4 lapis. Ada PN. Nah, di sini sebenarnya nanti ada anoda, ada katoda, dan ada gate. Kalau di transistor cuma ada 3, kalau di sini ada 4 lapis. Nah, ini kalau kita lihat, ini juga bisa dibuat dari 2 macam transistor yang dihubung secara anti paralel. Ini ada transistor PNP dan NPN, ini dihubung. Yang kaki P-nya dihubungkan ke anoda, kaki N-nya yang bawah dihubungkan ke katoda, dan kaki P-nya nanti dihubungkan ke gate. Ini bisa kita lihat di rangkaiannya, ini sama ya. Jadi ini rangkaian ini bisa disederhanakan menjadi sebuah SCR. Nah, karakteristiknya ini mirip dengan dioda dan SCR dengan transistor ya. Nanti dia di sini ada forward bias dan ada forward blocking. Jadi nanti dia di sana untuk mengaktifkan harus dia di-on-kan dulu di forward bias, setelah itu baru nanti di-trigger. Nah, yang membedakan di sini ada triggernya ini. Untuk mengaktifkan SCR-nya. Jadi di sini nanti untuk karakteristik dari SCR dia akan on jika apa? Jika anoda dan katoda dibias maju dan nanti arus gate-nya itu dipicu lebih besar dari 0. Pemicuannya nanti pakai arus di sini. Nah, kalau off gimana? Untuk membuat off ya dibias mundur aja supaya dia mati. Ini adalah untuk cara kerja dari SCR. Nah, beberapa aplikasi SCR ini kalau di dalam sistem elektronika ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya di sini untuk water level control di sini. Ini misalkan ada water level control, ada di sini ya, ada 3 kondisi yang akan kita kontrol. Ini misalkan pompa ya.
Ini nanti rangkaian kontrolnya kita hubungkan. Ini probe 1 yang ditanam di torrent. Ini probe 2, ini probe 3. Probe-nya bisa berupa kawat gitu ya. Nanti dihubungkan ke kaki ini. Yang ini untuk batas bawah, ini batas tengah, ini batas atas. Sehingga nanti di sini kita bisa melakukan kontrol ya. Pompa air ya supaya nanti apabila tangki air itu menyentuh K3 ya, atau batas bawah, nanti pompa akan on. Jika nanti air itu naik ya menyentuh kaki K3, maka dia akan memerintahkan pompa untuk off. Ini saya kira konsep yang sangat sederhana ya, berkaitan dengan aplikasi dari SCR untuk water level control ya. Yang berikutnya adalah diag. Diag itu adalah 2 buah dioda yang dirangkai secara anti paralel. Ini diag seperti ini. Simbolnya seperti ini. Jadi 2 buah SCR yang dipasang anti paralel. Bentuk produknya kira-kira diag itu seperti ini. Tergantung dari arus dan tegangan yang dia bisa aliri ya. Karakteristiknya mirip dioda, cuma dia 2 arah. Karena dioda, kalau dioda cuma 1 arah, kalau diag itu bisa 2 arah, atas bawah bisa. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya bisa banyak ya. Biasanya nanti digunakan untuk memicu dari teriak. Ini teriak, nanti kita bahas selanjutnya. Ini untuk mengalirkan 2 arah ya, untuk diag. Bisa juga nanti digunakan untuk sistem kontrol ya. Untuk kontrol bisa kita menggunakan diag ya. Yang berikutnya teriak. Teriak mirip SCR, cuma 2 arah. Jadi kalau diag itu nggak bisa dikontrol, kalau di sini teriak itu bisa dikontrol. Ini contoh produknya, ini simbolnya. Jadi ada kaki anoda, katoda, dan ada gate. Nah di sini untuk teriak itu bisa bolak-balik. Pemasangannya bisa 2 arah. Bisa digunakan untuk AC. Tidak masalah ya. Nah ini macam produk teriak yang ada di pasaran. Tergantung dari arus dan tegangannya. Nah untuk mengaktifkan teriak itu bisa dilakukan dengan cara ini. Ini mengaktifkan, yang kanan itu mematikan. Jadi intinya kalau mematikan teriak karena dia itu bolak-balik, dia bisa dibias maju maupun bisa dibias mundur. Kalau untuk mematikan juga sama ya, tinggal nanti arus ininya dibuat 0, maka dia nanti akan mati. Nah, yang berikutnya adalah untuk IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor atau dikenal dengan istilah IGBT. Ini jangan sampai salah membaca IGBT dibaca LGBT, nanti bisa menimbulkan salah tafsir ya. Kita baca bahasa Indonesianya ada IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Ini adalah komponen yang sangat penting yang banyak digunakan untuk dunia industri. Ini merupakan kombinasi dari rangkaian komponen transistor BJT dengan transistor jenis FET. Kalau BJT itu kakinya ada 3, basis, kolektor, emitor. Kalau FET itu ada gate, drain, dan source. Nah, kalau di IGBT ini kombinasi. Kita lihat di sini ada kolektor sama emitor. Di sini ada PNP dan NPN. Ini ada NPN, ini ada PNP. Tetapi di sini ada gate ya. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ya ada gate-nya. Jadi ini mirip nanti dengan FET ya. Jadi di sini ada gate, ada kolektor emitor atau gate DS kalau di FET-nya. Ini juga sama ini untuk sirkuit simbol. GCE atau GDS. Ini untuk simbolnya ya. Nah, macam-macamnya ada ini ya, jenis IGBT hampir mirip sebenarnya.
Cuma ini jenis IGBT itu mempunyai kelebihan karena mempunyai kemampuan arus yang cukup besar dan mampu menahan tegangan sampai dengan tegangan menengah. Nah, sehingga ini bisa diaplikasikan untuk kontrol motor yang kecil, menengah maupun yang besar. Karakteristiknya hampir sama dengan transistor pada umumnya atau FET ya, di mana dia mempunyai 3 macam daerah kerja yaitu cut off mati, daerah aktif dan daerah saturasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi komponen dari semikonduktor ya. Semoga apa yang kita bahas itu ada manfaatnya. Apabila ada yang masih belum jelas silakan nanti boleh kontak saya baik melalui kontak yang sudah saya tuliskan di depan maupun bisa tanya langsung di kelas ataupun bisa melalui e-learning. Semoga apa materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.